A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض mufsidin. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya ayat 74. Bismillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. BCA Islamic Center Surabaya, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, dan kita berupaya untuk berhakko tukotih, dan juga kita belajar untuk berhakko jihadih. Jadi hakko tilawatih itu artinya bacaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah dengan ilmu tajwid, dan juga harus mengerti berhentinya dan pengulangannya. Berhenti itu namanya waqaf, kalau pengulangannya itu namanya ibtidak. Jadi ibtidak itu pengulangannya, makanya ada kitab waqaf wal ibtidak. Jadi itu ada kitabnya, sehingga kita kalau membaca Al-Quran maka harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Dan juga dari hasil
bacaan-bacaan itu. Kalau kita lanjutkan dengan pemahaman, kita lanjutkan dengan pengamalan dan juga berdakwah, maka akan terjadilah yang namanya haqqo tuqatih. Kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan mau menjauhi larangan-larangan Allah. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berhaqqo jihadi. Kita bersungguh-sungguh ya di dalam Islam kita bersungguh-sungguh di dalam iman kita, dan kita bersungguh-sungguh di dalam hidup ini, maka upayakan hidup yang husnul, hidup yang baik. Misalnya di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200 itu adalah hidup yang husnul, hidup yang baik. Maka diharapkan mudah-mudahan kalau hidupnya itu husnul, maka wafatnya mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita terhindar, Pak, yang saya sebutkan tadi, na'udzubika tadi, mari kita berlindung ya. Itu adalah semuanya 5 yang saya sebutkan tadi, yang Ustadz singkat dengan K, D, F, M, M ya. Jadi K-nya itu kafirin ya, D-nya itu dolimin, F-nya itu fasikin, M-nya itu munafikin, M-nya adalah musyrikin. Kalau kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka insyaallah kita akan bisa menjadi orang-orang yang beriman takwa. Makanya berlindung agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Lah bagaimana caranya, Pak? Ya kita sholat yang benar, kemudian ngaji. Minta tolong, Pak, dibukakan surat 29. Bu Ningsih buka surat 29 ayatnya 45, Bu Ningsih. Suratnya surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu tadi apa? Depannya tadi apa? Bacalah ya. Berarti bacalah itu namanya apa? Haqqo tilawati.
Ya, baca tadi. Setelah membaca, perintahnya yang kedua apa? Dirikan sholat. Ya, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang daim, sholat yang setia, sholat yang yuhafidun, ya, terjaga. Ya, sholat ya tidak maksiat, ya ngaji ya tidak berbuat keji. Tapi kalau ngaji masih berbuat keji, itu namanya munafik. Sholat tapi tetap maksiat, itu juga namanya orang munafik. Makanya kita akan bisa terhindar, dibentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya hakko tilawatihnya yang sungguh-sungguh, kemudian ditingkatkan menjadi hakko tukotih dan harus berhakko jihadi. Ya, jadi Islam ini harus kita tafakoh fiddin, harus kita pahami secara pribadi, keluarga maupun umat. Makanya ada majelis taklim, ya. Jadi berjihad itu tidak hanya perang tok, ya. Berjihad itu ya termasuk mendermakan harta benda fisabilillah, ya. Itu juga termasuk makna jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada hal-hal yang baik, mencegah kemungkaran, itu juga berarti jihad, ya. Kemudian menahan nafsu, kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat keji dan mungkar, itu juga makna jihad. Yang terakhir baru makna jihad itu berperang. Kalau umat Islam diperangi, kalau nggak diperangi nggak boleh, ya, nantang golek perkara negara wis aman-aman, ya, harus kemerdekaan ini harus dijaga, ya, harus dijaga kemerdekaan ini, karena kemerdekaan ini, ya, atas perjuangan bangsa Indonesia dan para pahlawan dengan jiwa dan raganya serta harta bendanya untuk berjihad di jalan Allah sehingga kita merdeka, ya, 17 Agustus 1945. Nah, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Ya termasuk mau mendoakan para pahlawan. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Nah, para pahlawan-pahlawan yang beriman takwa, yang beragama Islam, maka mereka adalah syuhada, ya, para syuhada. Matinya mati syahid, hidupnya mulia, matinya mati syahid, ya. Makanya kita harus berterima kasih, ya, dan juga termasuk menghormati anak cucunya para pahlawan itu, ya, dalam arti ya kita nggak boleh menghina mereka, ya, kita juga nggak boleh menghina, ya, para nabi dan rasul, dan juga dilarang tidak boleh menghina anak cucu para nabi dan rasul, harus kita cintai. Kalau toh mereka berbuat yang tidak baik, maka ingatkanlah dengan cara yang baik, jangan dicaci dan dimaki. Karena kalau dicaci dan dimaki kemudian orangnya itu marah dan membalas caci makian, maka akhirnya apa, Bu? Pak? Perang. Akhirnya perang mulut, ya, Bu.
Biasanya wong iku nak dinyek yo ngenyek. Kecuali nek wong apik dinyek ya dinyek apa bahasane wong Jawa apa? Nek ngenyek nemen iku apa? Kurang golek niku lho. Kalau berbuat pidana ya kalau berbuat pidana ya Dipidana ya. diadili dengan Iya, kalau melanggar ya Bu ya. Jadi kita ada di negara hukum, makanya hati-hati terhadap bicara-bicara kita ini. Ya kita semua manusia, ya kita benci perbuatannya, ya, tapi tidak boleh membenci manusianya. Maka doakan ya mereka-mereka yang tergelincir dari jalan yang benar, selama dia masih hidup dimintakan apa? Hidayah ya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu aja. Yang namanya orang jelek itu, walaupun dia itu tidak dijelek-jelekkan ya, tetap apa? Jelek, jenenge wong elek. Jadi wong elek itu uga dielek-elek ya tetap elek, wong jenenge wong elek. Tapi orang yang baik dielek-elek ya tetap apik, anjene wong apik. Mas yo dielek-elek ya tetap apik. Nah, makanya dikongkon sabar. Nek ana wong apik diarani wong elek ya sabar ae, karena tadi apa yang dibaca Pak Wawan tadi, yang terakhir tadi apa Pak Wawan? Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan Allah tahu, apa yang kamu kerjakan itu baik apa buruk Allah Maha tahu. Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur, ya, selalu mengawasi kita. Minta tolong Pak, surat kedua ayat 255 Pak. Kalau Bu Ningsih ketemu silahkan dibaca dulu Bu Ningsih. Al-Baqarah 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, jadi mengurus makhluk-makhluknya, ono umat manusia, ono umat jin, ono umat binatang, ono umat tetumbuhan, flora dan fauna, angkasa, ya, bumi dan isinya diurusi semua sama Gusti Allah. Makanya kita harus berterima kasih. Ojo kok peh gak iso ndelok, ya, terus mari ngono mengatakan bahwa saya ini lahir dari batu. Jenenge wong aneh. Mosok lahir kok ngene batu. Mosok yo nek kemarin itu umatnya Nabi Soleh kan yo. Minta apa kemarin itu? Minta apa? Minta unta lahir dari batu. Coba dari gunung itu keluarkan unta, loh, bayangkan itu. Jadi Nabi dan Rasul dulu itu ditantang seperti itu.
Coba kita lihat sekarang makna 74-nya ya. Surat Al-A'raf tadi. Sesudah Nabi Soleh mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menasihati mereka agar berbuat baik kepada unta itu, mulailah Nabi Soleh alaihissalam mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang mereka peroleh. Antara lain, mereka diberi kekuasaan dan kekuatan untuk memakmurkan bumi ini sebagai pengganti kaum Ad. Mereka diberi oleh Allah kecakapan dan kesanggupan membuat istana-istana dan pengetahuan membuat bahan-bahan bangunan seperti batu bata, kapur, genteng, dan keahlian serta ketabahan dalam memahat bukit-bukit dan gunung-gunung untuk dijadikan rumah kediaman dan tempat tinggal mereka pada musim dingin. Loh Pak, jadi luar biasa nikmat-nikmatnya Allah itu kalau kita mau berpikir ya Pak. Kalau kita mau bertafakur ya, bayangkan itu nikmat-nikmat Allah, baik itu sandang, pangan, papan, ya, gunung-gunung disulap jadi rumah-rumah yang indah. Kalau kita lihat itu ya, nah itu nikmat Allah yang perlu disyukuri ya, menjadikan bukit dan gunung-gunung sebagai bungalow. Apa bungalow itu? Ustadz, zaman dulu itu berarti sudah ada bungalow itu. Iya wis. Ini luar biasa Bu. Jadi umat-umat dahulu ini canggih, super canggih. Jadi yang dinamakan zaman jahiliyah itu bukan berarti dia nggak bisa apa-apa. Untuk masalah dunia dia ahli, tapi tentang iman dia tidak tahu. Makanya banyak umatnya para nabi dan rasul itu disebut jahiliyah karena memang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Kalau ilmu-ilmu dunia, ahli nih ya. Jadi begitu ya. Untuk menghindarkan bahaya hujan dan dingin, mereka baru keluar dari bukit itu pada musim-musim lain untuk bertani dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nabi Soleh menyeru mereka agar mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut, agar mereka bersyukur kepadanya dengan hanya menyembah kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak di atas bumi ini, antara lain perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah berupa ya tadi kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang madmumah namanya ya. Jadi perbuatan-perbuatan tercela. Apabila itu dilakukan, maka yang namanya manusia itu makhluk yang dimuliakan akhirnya bisa dihinakan ya. Makanya tadi disebut sebagai pemimpin-pemimpin lah, kita masing-masing semua, Bapak dan Ibu semua ini adalah pemimpin. Jadi hadirkan ke dunia sebagai pemimpin untuk memimpin diri kita, ya, keluarga besar kita dan umat manusia ini. Jadi sekali lagi, mari kita bertafakoh fiddin, memperdalam agama ini agar kita ini paham. Jadi kalau orang itu nggak mau baca sejarah, ya tidak terarah, ya. Jadi sejarah umat manusia itu coba lihat dari awal sampai akhir. Banyak yang manusia terbalik itu ya gara-gara tadi. Jadi dia itu apa? Lupa dengan Kholik, ya, lupa dengan penciptanya,
lupa dengan nabinya, kemudian menuruti hawa nafsunya. Jadi akhirnya nafsunya kayak Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Loh, sampai kaya ngono iku. Ya, kedurhakaan yang tadi, yang kufur, dolim, musyrik tadi loh Pak. Beraninya akhirnya oleh Allah diabadikan tubuhnya Fir'aun itu utuh. Kayak orang apa? Kayak orang tidur, tapi gak iso mingkem, untune ketok putih-putih medeni wong. Yang tak kirim nang Kiamas malu. Jadi Mbah On Kenapa dibiarkan utuh? lah itu Bu, untuk membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ya Bu, makanya kalau kita selesai ngaji itu kita bilang apa? Mengucapkan kalimat tasdik itu loh Bu, Shadaqallahul Adzim. Jadi kebenaran Allah itu seperti itu. Ternyata tujuannya apa kok utuh? Supaya menjadi contoh. Jadi jangan sampai nanti umat ini ada Mbah Un dan kawan-kawan ngono lho. Wis cukup Mbah Un tok ae sing ngelamak iku. Liya-liyane aja melok ngono lho. Nek dadi pemimpin yo aja tiru Mbah Un, tiru Nabi Soleh, tiru Nabi Adam, tiru nabi-nabi. Jasadnya masih utuh itu kan pertanda baik, Ustaz. Bukan begitu. Ini memang di Mesir itu ada yang namanya apa? Untuk mengawetkan tubuh itu apa namanya? Dibalsem. Ya Pak. Kalau ya di mumi ya. Kalau di Gresik dia apa Pak? Di semen. Burak. Tapi itu buning sih. Jadi untuk menandakan ya bahwa dia adalah contoh manusia yang kafir tadi loh Bu. Jadi begitulah. Sedangkan kalau ada jasad tubuh insan-insan beriman takwa ya Bu yang masih utuh, itu adalah kuasa Allah, karena Allah memang menyayangi ya Bu, mengkasih sayangi mereka-mereka yang ahli Quran, yang ahli sholat, yang ahli berbuat baik. Ada sebagian di antara kaum muslimin ini yang utuh ya, tubuhnya masih utuh kayak orang tidur. Lah makanya mari Al-Quran ini kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Mudah-mudahan Allah nanti menjaga apa Bu? Jasmani dan rohani kita saat kita masih hidup dan saat kita berada di alam barzah ya Bu. Mudah-mudahan utuh dengan izin Allah, karena kita mencintai Al-Quran. Nanti Al-Quran akan jadi sahabat kita di dalam kubur. Ya, kalau kita di akhirat nanti Al-Quran jadi syafaat buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Senin. Terima kasih semuanya.